Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara input siswa untuk ujian wajib mata kuliah mapel wajib peminatan? Baiklah, yang pertama, langkah pertama yaitu kita buka localhost kita dan kemudian ketikkan localhost /unbk/admin, enter. Nah, kalau sudah memasuki halaman untuk login, kita langsung login. User admin, password admin, masuk. Sebelum kita membuat mapel peminatan tahap pelajaran umum, kita cek terlebih dahulu satu-satu data kita apakah sudah kita inputkan atau belum. Yang pertama, kita cek daftar mata pelajaran kita atau daftar mapel. Klik di sini. Ini bagian mapel. Setelah itu kita cek apakah daftar mata pelajaran kita sudah lengkap atau belum. Oke, daftar mata pelajaran kita sudah lengkap. Ada bahasa Indonesia, ekonomi, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, biologi, fisika, kimia, sosiologi, dan geografi. Selanjutnya kita cek di bagian daftar kelas. Oke. Nah, di sini saya buat misalkan kodenya SMA, jenjangnya pasti 12, kelas 12. Nah, di bagian kelas ini saya buat ada IPA atau dan IPS nya nih di bawah. Ini IPS. Sedangkan IPA sendiri ada IPA 1, IPA 2, IPA 3. Sudah ada di sini IPA 1, IPA 2, IPA 3, dan IPA 4. Berikut dengan IPS nya IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan IPS 4. Tapi di bawah sini kita bisa lihat ada mata pelajaran lain atau kelasnya sosiologi, ekonomi, dan geografi. Ini saya maksudkan adalah sebagai kelas peminatan. Jadi waktu nanti di status tes atau di siswa ini kita inputkan ulang. Misalkan dia sudah masuk di IPS tapi dia minatnya di sosiologi, jadi di IPS dia tetap ada dan di sosiologi nanti ada. Di data siswanya nanti datanya ganda, hanya beda kelas. Nah, kita cek lagi di bagian daftar peserta. Dan di sini bisa kita lihat ya. Misalkan ada Esther Dianingsih, namanya ada 2. Biasanya di awal. Nah, ini dia masuk di kelas IPA, dan di kimia ini adalah dia dimasuk di kelas peminatan. Dia yang IPA ini kelas wajibnya, dan di kimia dia kelas peminatannya. Kalau sudah seperti ini, kita lihat di bagian buat soal. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9, 10. Ini adalah daftar soal yang sudah saya buat. Ada sekitar 10 soal sesuai yang ada di daftar mapel atau ya. Setelah data di daftar mapel sudah terisi, daftar kelas terisi, daftar peserta terisi, berikut dengan daftar soal pun sudah ada, kita lanjutkan ke status tes. Nah, ini status tes, atau di sini yaitu membuat jadwal ujian. Bisa kita lihat di sini jadwal ujian. Cara menambahnya tinggal kita klik tambah. Nah, misalkan kita untuk ujian mata pelajaran, kita pilih mata pelajaran wajib seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan nah ini sudah saya pilih bahasa Indonesia misalkan, atau matematika. Yang saya mau ujikan yaitu misalkan dia ada di kelas IPA. Oke, kita pilih kelas IPA-nya. Nah, untuk yang grup soal kita pilih bahasa Indonesia atau BIN. Nah, ini soalnya kita maksimalkan saja 50. Ini waktunya untuk mengganti waktu di sini. Nah, ini misalkan pengennya tanggal 6, kita klik pada tanggal 6, terus waktunya dari jam 10. Oke, jam 10. Ini kita buat 0. Nah, seperti ini. Lanjut ke menitnya. Jadi dia berapa menit? Misalkan 120 menit. Misalkan waktu terlambat pun kita paskan saja 120 menit saja. Klik simpan. Nah, ini daftar untuk ujian pada tanggal 6 sudah kita buat, yaitu di jam 10 sampai jam 12 pas, dengan jumlah soal yaitu 50 soal. Nah, pada jam 10 nanti siswa bisa memulai ujiannya atau tryout kita. Baiklah, selanjutnya kita akan coba buat tes untuk daftar peminatan atau mata pelajaran peminatan, apakah sudah berhasil atau tidak. Dalam satu waktu bisa 2 mata pelajaran. Oke, kita coba. Misalkan biologi untuk IPA. Oke, bio, klik bio. Jumlah soal kita maksimalkan atau 40, dan ininya sekitar 120, atau terserah kalian mau waktunya berapa menit. Kita klik simpan. Selanjutnya kita tambah lagi untuk peminatan fisika. Oke. Oh, yang tadi salah ya.
Baiklah, yang pertama-tama yaitu kita klik tambah. Kita misalkan untuk membuat mata pelajaran peminatan, ujian mata pelajaran peminatan, pilih biologi misalkan, kelasnya pun kelas biologi. Nah ini, nah pada grup soal pun klik view. Oke, jumlah soal kita maksimalkan 40, waktunya misalkan 120. Untuk waktu sendiri ini masing-masing sekolah atau serah mau diisi berapa. Setelahnya klik simpan. Kalau dia tidak muncul, tekan F5 atau refresh. Nah ini dia sudah muncul. Kita klik tambah lagi, misalkan mata pelajaran yaitu fisika. Oke, untuk kelasnya kita pilih fisika, soalnya pun fisika atau fis. Jumlah soal misalkan 40, waktunya pun sama. Kita lihat daftar peserta yang mengikuti fisika. Nah ini ada satu. Misalkan A1. Saya ketikkan di sini localhost UNBK. Di sini ada keterangan mata pelajaran fisika. Ini tokennya udah benar atau belum? Kita lihat di status tes WTAM. Aduh, dia lockout. Nah di sini tokennya yaitu HCADA. Kita copy. Nah ini token ini yang gunanya untuk login siswanya sesuai mata pelajaran yang diujikan. Kita klik submit. Klik mulai. Nah ini soalnya sudah muncul, waktunya pun ada. Dan misalkan yang satunya itu biologi. Mana biologi? Ini ada biologi A14 ya. A14. Di sini tidak kelihatan ya, beda sekali dengan Chrome. Tidak kelihatan. Nah seperti ini. Kita cek lagi token untuk biologi. Nah ini nanti kita kasihkan ke anak yang akan melakukan ujian.
sudah, klik submit. Ini ada tulisannya biologi, mata uji tes yaitu biologi, yang di satunya itu ada fisika, dan melakukan ujian dalam waktu yang bersamaan. Nih tanggalnya, bulan dan tahun, misalkan ini waktunya, dan waktunya ini berjalan, dan satunya pun masih melakukan ujian tuh. Kalau misalkan siswa ini sudah melakukan tes, kita klik satu saja. Ini contohnya nih, dia sudah melakukan pemilihan yaitu D. Sepertinya di Firefox nih tidak support ya, tuh tidak mau diapa-apakan. Misalkan kita udah anggap beres untuk ujian siswanya, kita masuk ke laporan tes. Kita masuk ke laporan tes, di sini ada di bawah. Nah, ini kita masuk ke laporan tes, klik. Di sini akan terlihat siswa yang sudah melakukan ujian. Ini misalkan ada Bobi, ada Aldi Tama, Bobi Saputra juga ada di sini. Dia pas ujian fisika. Oke, misalkan kita klik analisa, klik. Ini untuk mengecek jawaban mana yang dibuatnya salah, yaitu dia jawab B, misalkan dia jawaban siswanya untuk dianalisa tadi. Ini bisa kita download dengan file Excel atau dengan file format PDF. Ini ada pas di sini double ya. Nah, untuk backup and restore fungsinya mungkin sama aja seperti yang untuk UNBK. Di sini ada proses backup. Digunakan yaitu untuk membackup database atau file siswa yang sudah melakukan ujian. Setelah kita backup, kita download. Nah, ini udah masuk databasenya, ada .SQL. Kita masuk ke hapus. Oke, kita bersihkan dulu.
Kita cek lagi di laporan tes. Nah, dia udah bersih. Kalau sudah, kita nonaktifkan. Dan logout. Oke, sekian